Situasi keamanan di Suriah kembali menjadi sorotan setelah laporan terbaru PBB mengungkap bahwa Presiden sementara Suriah, Ahmed al-Shara, menjadi target 5 percobaan pembunuhan oleh ISIS sepanjang tahun lalu. Laporan yang dirilis pada Rabu 11 Februari 2026 itu juga menyebut 2 pejabat tinggi lain turut menjadi sasaran, yakni Menteri Dalam Negeri Anas Hassan Khattab dan Menteri Luar Negeri Asad al-Shibani. Temuan ini menegaskan bahwa ancaman ISIS di Suriah belum sepenuhnya berakhir, meski kelompok tersebut telah kehilangan wilayah kekuasaannya. Laporan tersebut diterbitkan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan disusun oleh Kantor Kontraterorisme PBB. Dalam dokumen itu disebutkan bahwa al-Shara menjadi target di wilayah Aleppo Utara dan Daraa Selatan. Serangan diduga dilakukan oleh kelompok Saraya Ansar al-Sunnah yang dinilai sebagai front dari ISIS. Meski tidak dijelaskan tanggal maupun rincian setiap percobaan pembunuhan, laporan itu menegaskan bahwa ISIS secara aktif memanfaatkan kekosongan keamanan dan ketidakpastian politik di Suriah. Menurut pakar kontraterorisme PBB, ISIS masih memiliki sekitar 3.000 pejuang aktif di Irak dan Suriah, dengan mayoritas berada di Suriah. Kelompok ini terus melancarkan serangan terutama terhadap pasukan keamanan, khususnya di wilayah utara dan timur laut negara tersebut. Di tengah meningkatnya ancaman, pemerintah Suriah juga mengumumkan pengambil-alihan pangkalan militer Al-Tanf di wilayah timur negara itu dekat perbatasan Yordania dan Irak. Pangkalan Al-Tanf sebelumnya dikelola pasukan Amerika Serikat selama bertahun-tahun sebagai bagian dari operasi melawan ISIS. Kementerian Pertahanan Suriah menyatakan bahwa pasukan mereka kini telah mengamankan pangkalan beserta wilayah sekitarnya. 2 pejabat Amerika Serikat juga mengonfirmasi penyerahan tersebut kepada media internasional. Al-Tanf memiliki nilai strategis sejak ISIS mendeklarasikan kekhilafahan pada 2014 di sebagian wilayah Suriah dan Irak. Pangkalan ini beberapa kali menjadi target serangan drone oleh kelompok yang didukung Iran. Namun intensitas serangan menurun tajam setelah runtuhnya pemerintahan Bashar al-Assad pada Desember 2024 lalu, ketika kelompok pemberontak memasuki Damaskus dan Assad melarikan diri ke Rusia. Sejak menjabat sebagai presiden sementara, al-Shara berupaya memperluas kendali pemerintahannya. Bulan lalu pasukan pemerintah berhasil merebut wilayah luas di timur laut Suriah setelah bentrokan mematikan dengan pasukan Demokratik Suriah. Konflik itu kemudian diakhiri dengan gencatan senjata. Pada November lalu, pemerintahan sementara Suriah juga bergabung dengan koalisi internasional dalam upaya melawan ISIS. Langkah ini dipandang sebagai bagian dari strategi stabilisasi keamanan nasional. Sebelum menjadi presiden sementara, al-Shara dikenal sebagai pemimpin Hayat Tahrir al-Syam, kelompok militan yang pernah berafiliasi dengan Al-Qaeda sebelum memutus hubungan. Kini pemerintahannya berupaya membangun legitimasi dan memperkuat sistem keamanan untuk menghadapi ancaman yang masih tersisa dari ISIS.